Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6 kali ini kita akan membahas lebih lanjut terkait gambar proyeksi, di mana pada pertemuan 5 yang lalu kita sudah membahas secara umum ya apa itu proyeksi, di mana secara definisi bahwa proyeksi atau gambar proyeksi itu merupakan bayangan ya atau gambar bayangan dari objek 3 dimensi pada bidang 2 dimensi, atau kalau dilihat dari secara definisi yang lain bahwa gambar proyeksi ini merupakan cara penggambaran ya suatu benda, entah itu titik, garis, bidang atau benda apapun yang digambar dalam suatu bidang gambar 2 dimensi. Klasifikasi proyeksi, kita tahu beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas ya, ada beberapa poin, yaitu poin proyeksi perspektif, di mana kita bisa melihat ada perspektif 1 titik menghilang, 2 titik menghilang, sampai 3 titik menghilang. Kemudian ada proyeksi paralel ya, yang biasa disebut sebagai sejajar atau proyeksi sejajar, di mana ada proyeksi aksonometri atau paralel miring ya. Ada macam kavalir, kabinet atau planometri. Kemudian ada paralel tegak yang beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas, ada isometri, ada dimetri, ada trimetri, di mana yang membedakan adalah sudut-sudut yang dibentuk. Kemudian pada proyeksi paralel itu juga ada namanya proyeksi normal ya, di mana nanti yang akan kita bahas poinnya yaitu proyeksi kuadran 1 atau sudut pandang 1, dan proyeksi kuadran 3 atau sudut pandang ketiga, di mana proyeksi kuadran 1 ini biasanya banyak digunakan di negara-negara Eropa. Kemudian kalau yang kuadran 3 itu biasanya digunakan di Amerika. Nah, bagaimana nanti pembahasan secara lanjut kita akan bahas pada pertemuan ke-6 kali ini. Oke, ini adalah proyeksi perspektif ya, di mana proyeksi perspektif itu terlihat bahwa objek dilihat pada titik pengamatan tertentu. Berarti di sini ada titik penglihatan ya, biasanya titiknya titik O, dimana kalau kita proyeksikan, nah ini kalau ditangkap oleh benda atau bidang gambar, bidang proyeksi, di sini terlihat seperti ruas, salah satu sisinya yaitu panjang sebelah ya, artinya sudut yang terjauh ya dari penglihatan itu terlihat lebih pendek dari yang terdekat dengan pandangan kita. Itu untuk yang perspektif. Namun kita tidak bisa memakai ini atau menggunakan ini seperti penjelasan di pertemuan lalu, bahwa ini hanya untuk bidang art ya, atau kalau di ini hanya untuk bidang seni. Karena apa? Karena memang terlihat benda yang ditampilkan itu lebih terlihat nyata ya. Cuma untuk ukuran secara detail atau dimensinya tidak bisa dijadikan patokan. Makanya kita kesulitan kalau kita ini jadikan sebagai gambar gambar acuan ya, atau di dalam gambar teknik itu gambar perspektif itu tidak bisa digunakan. Oke, selanjutnya proyeksi paralel ya, proyeksi paralel ini yang nantinya akan kita bahas ya, di mana garisnya ini diposisikan sejajar. Kalau kita lihat di sini, ini adalah sebuah benda, kemudian ada bidang proyeksi, gambar yang tertangkap oleh bidang proyeksi di sini terlihat bahwa namanya gambar proyeksi secara paralel ya.
Nah, ini proyeksi perspektif yang saya contohkan tadi, ada beberapa ya, yang gambar yang sebelah kiri ini perspektif yang dimana satu titik menghilang ya. Kalau kita tarik garis pada sisi yang sejajar ini, dia akan menghilang di satu titik. Ada yang 2 titik, bahkan ada yang 3 titik gitu. Kemudian proyeksi yang miring ya, yang proyeksi paralel tetapi dari arah miring ya. Ini garis proyeksi sejajar tetapi arah proyeksinya dibuat miring ya terhadap bidang proyeksi. Ini juga tidak bisa dijadikan sebagai acuan ya. Yang kita jadikan acuan nanti adalah bidang proyeksi yang tegak lurus, nah, atau disebut sebagai proyeksi normal. Langsung saja saya skip mungkin untuk yang ini karena kita sudah bahas di pertemuan kelima. Kita sekarang langsung ke proyeksi normal. Nah, secara definisi ya, proyeksi normal itu garis proyeksi dan objeknya sejajar dan tegak terhadap bidang proyeksi. Nah, tegak itu artinya 90 derajat dari pandangan mata kita. Ya. Kalau di sini diilustrasikan orang memandang sebuah bidang atau gambar yang ditangkap oleh sebuah bidang pada kondisi di mana si pengamat itu mengamati benda secara tegak lurus. Jadi ini tegak lurus. Ya. Nah, bayangan yang ditangkap kalau si pengamat ini misalkan membawa sebuah proyektor atau sinar ya, kemudian disorotkan di benda, kemudian bidang yang di belakangnya ini menangkap, tapi proyektornya atau sorotannya ini diarahkan tegak lurus. Nah, bidang yang menangkap ini namanya bidang proyeksi yang nanti yang akan dijadikan sebagai acuan dalam gambar teknik. Nah, ada 2 yang secara umum dipelajari ya sebagai standar di dalam gambar teknik. Yang pertama itu adalah proyeksi sudut pertama. Kemudian yang kedua adalah proyeksi sudut ketiga atau proyeksi Amerika. Nah, yang pertama kita bahas adalah proyeksi yang sudut pertama. Nah, kita lihat di gambar ya, gambar yang ada di sini bahwa kita tahu bahwa kuadran itu kan ada 8 ya, 8 kuadran, di mana kuadran 1 itu menunjukkan X, Y, Z-nya positif ya. Kemudian ada kuadran 2, ada kuadran 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, pada kuadran 1 itu terlihat di sini bahwa sumbu X positif, Y positif dan Z positif. Jadi di sini ini seolah-olah diletakkan benda ya. Benda yang akan kita proyeksikan terlihat di gambar di sebelah kanan. Nah, di gambar di sebelah kanan di sini terlihat bahwa penampang A, penampang B, penampang C, penampang D sampai penampang E ya, kita lihat kalau dari pengamatan ini orangnya ada di sini. Si pengamat ada di sini. Kemudian mengamati secara langsung ya, misalkan ini ada cahaya, kemudian kita tarik garis lurus, gambar penampang D ya, ini akan membentuk bayangan di belakangnya yang ditangkap oleh bidang menjadi D aksen ya, D aksen. Jadi D ini digambar kalau pada standar proyeksi sudut pertama, posisi bayangan D ada di belakang, yaitu D aksen. Gambarnya seperti ini. Demikian yang A, pandangan depan dari A ini terlihat A aksen di belakangnya ya. Jadi sudutnya ini kalau di D itu terlihat bahwa di sini ini ada chamfer ya, tetapi dari A tidak terlihat. Itu artinya karena kita memandang dari sisi A. Kemudian dari sisi atas ya, dari sisi atas terlihat B aksen
gambarnya ada di bawahnya, ya, ada di bawahnya. Kemudian pada sisi C, sebenarnya sisi C ini adalah bagian yang ada di sisi di sini, ya. Nah, di sini atau di belakang D, ya, di sini. Nah, ini kalau kubusnya ini, kalau ini diibaratkan sebuah ruang, jaring-jaring kubusnya itu kita buka, nah C ada di sini. Jadi posisinya 1, 2, 3, 4. Jadi 1 itu menangkap bayangan, ya, A ini, ya. Kemudian 2 itu menangkap atau kalau di sini B, ya, sisi B. Kemudian 3 dan 4 dan seterusnya. Nah, sisi F ini merupakan bagian belakang, ya, di mana nanti posisi kalau kita tutup kubusnya ini berada di depan. Jadi bayangan F itu adalah bayangan yang ada di sini atau di sisi depan, karena sisi F adalah bagian yang di belakang. Nah, kita memandangnya dari sisi belakang. Oke, ini secara umum cara memandang dari sudut pertama. Nah, ini yang biasanya digunakan oleh orang-orang Eropa, ya, seperti itu. Atau kita lanjut di ilustrasi yang lebih jelas. Jadi di sini terlihat ini adalah benda yang tadi diletakkan di sudut pertama, ya. Ada sisi A yang ditunjukkan dengan arah panah, ada sisi B yang diarahkan ke bawah, kemudian C ke arah kanan, D ke arah kiri, F ke arah ke depan, E ke arah ke atas. Nah, kita lihat panahnya. Sekarang kita lihat di jaring-jaring yang ada di dalam kubus. Nah, setelah mendapatkan proyeksi atau sinar, A itu tertangkap di bagian belakang karena A ini mendapatkan sinar dari depan. Dan seterusnya sampai F. F ini adalah bagian belakang dari benda ini yang mendapat sinar dari belakang sehingga tertangkap di depan. Nah, ini kalau kita belah jaring-jaringnya, sisi A ini menempati gambar pandangan utama, ya. Kemudian B, C dan seterusnya ini 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 6 buah sisi. Itu kita bisa gambarkan bahwa gambar proyeksinya adalah gambar seperti yang ada di pojok kanan bawah. Nah, ini adalah gambar proyeksi dari sebuah benda dengan berbentuk seperti ini, ya. Jadi A kita lihat menjadi gambar utama, ya. Kita gambar dulu di sisi tengah. Nah, ini harus sejajar. Jadi gambar yang dimaksud di sini adalah gambar di mana kita mengamati dari sisi tegak lurus. Jadi A, kemudian dari sisi atas, ya, sisi atas dari benda ini digambarkan pada sisi bawah, ya. Jadi kalau proyeksi Eropa ini kita mengamati dari depan dulu, oh dari A, kemudian gambarnya seperti ini. Kemudian kita amati dari sisi atas dari benda yang berbentuk ini, kita amati dari sudut pandang atas, kita gambar bendanya atau hasil proyeksinya di bawah sesuai dengan kaidah yang ditangkap oleh bidang proyeksi, ya kan. Nah, ini gambarnya ada di bawah dari sisi A. Kemudian C itu dilihat, jadi benda ini dipandang dari sisi kiri, ya, artinya panahnya kan ke kiri. Kemudian ditangkap oleh bidang dan diletakkan di sisi kanan. Demikian yang D ini memandang kita dari sisi kanan, tetapi hasil proyeksinya kita letakkan di sebelah kiri, ya, jadi bentuknya seperti ini. Jadi arah panah ini menunjukkan kita itu mengamati dari mana. Kalau A berarti arah dari depan, kalau D dari sisi kanan, ya, dari sisi kanan hasil tangkapan bidangnya kita letakkan di sisi kiri. Ini harus sejajar, ya. Artinya ini adalah menunjukkan panjang yang sama atau bagian dari benda yang sama yang
dimaksud. Kemudian kita lanjutkan, ini contoh untuk beberapa bentuk pandangan yang lain dari standar proyeksi Eropa. Nah, ini misalkan kita bentuk benda ini misalkan bracket ya, misalkan kayak gini ini, kita letakkan di pandangan pertama. Jadi kita tangkap bentuk arah pandangan depan, ini namanya arah pandangan depan, itu ditangkap oleh bidang berbentuk, nah ini terlihat radiusnya. Nah, kalau seperti ini kita pindahkan ini di sini. Nah, ini adalah pandangan depannya. Kemudian pandangan samping kanan. Nah, pandangan samping kanan menurut proyeksi Eropa kita harus bergeser. Jadi kita memandangnya dari sisi yang kanan. Nah, kita lihat dari sisi kanan, ternyata bayangan yang ditangkap adalah seperti yang ada pada sisi kiri ini. Nah, meletakkannya nanti di sebelah kiri pada gambar utama, gambar pandangan depan. Jadi intinya kita memandang dari sisi kanan, kemudian gambarnya digambar pada sisi kiri. Kemudian yang atas juga seperti itu. Jadi pandangan atas pada gambar ini ya, itu terlihat seperti yang ada pada gambar yang ada di bawah. Nah, jadi benda ini dilihat dari atas, kita bergeser lagi dari depan, kemudian bergeser ke kanan, kemudian kita bergeser lagi mata kita dari arah depan, dari atas. Kemudian dari atas kita amati bentuknya seperti apa sih. Nah, tangkapan layarnya ini, bidang proyeksinya ini kita pindah ke sini. Oh, ternyata kalau dari atas itu bentuknya seperti ini. Nah, kalau sudah kita pindahkan menjadi gambar teknik. Nah, di sini adalah gambar proyeksi yang sudah standar. Kalau di sini ini adalah tangkapan layar yang dihasilkan oleh bidang ya, bidang proyeksi. Kemudian kita buka jaring-jaring kubusnya ya, minimal itu ada 3. Jadi kalau ini sebenarnya kemungkinannya kita bisa mengamati dari 6 sisi depan, sisi samping kanan, sisi atas, kemudian sisi belakang, sisi samping kiri atau sisi bawah. Cuma karena dalam prinsip menggambar itu kita hanya menggambar bagian yang penting ya, artinya dengan 3 ini saja kita sudah bisa menggambarkan secara keseluruhan dari benda yang dimaksud. Maka gambar pandangan yang lain seperti gambar pandangan dari sisi belakang, seperti gambar pandangan dari sisi kiri, seperti gambar pada sisi pandangan atas, itu sudah tidak diperlukan lagi, atau dalam hal lain tidak perlu digambar lagi. Jadi cukup 3 ini, karena memang dari 3 ini sudah mewakili dari bentuk yang ini. Nah, apabila cukup 2 saja ya boleh silakan. Misalkan pandangan depan dan dari sisi kanan. Misalkan dari sisi atas kok gambarnya sama saja dengan gambar pandangan depan, berarti gambar dari sisi atas tidak perlu digambar. Nah, jadi prinsipnya ketika kita menggambar semakin sedikit, semakin sederhana, semakin bagus ya. Nah, ini saya kembalikan lagi contohnya seperti yang di gambar contoh pertama tadi. Jadi ini A, kemudian gambarnya dari sisi A diletakkan di tengah karena ini merupakan gambar depan. Nah, ngomong-ngomong tentang penentuan gambar pandangan depan, yang pertama kita harus tahu dulu yang namanya gambar pandangan depan itu merupakan gambar yang mewakili secara keseluruhan bentuk dari gambar benda ini ya. Jadi kalau misalkan dari gambar ini yang dominan adalah ini, karena kalau dilihat dari A ini berbentuk seperti L ya, ini kita anggap ini sebagai gambar pandangan depan ya. Gambar pandangan depan A kita letakkan di sini ya. Ini kalau kita gambar secara utuh, kemudian kita tarik, kita pindah dari sisi samping kanan, yaitu di sini di sisi D, gambar akan tertangkap di sebelah kiri
ya. Jadi di gambarnya nanti gambarnya di sebelah kiri. Kemudian C ini merupakan gambar tangkapan dari sisi kiri. Jadi digambar di sisi kanan. Nah, kalau kita lihat dari ke-6 gambar ini kan semuanya sama bentuknya. Jadi kita cukup ambil 3 saja, ya. 3 di mana dari gambar ini yang merupakan gambar pandangan dominan. Jadi A itu gambar pandangan utama, kemudian B ini merupakan gambar kalau kita melihatnya dari sisi atas, kemudian dan C ini gambar yang terlihat kalau kita melihat benda ini dari sisi kiri. Jadi 3 ini sudah cukup, A, B, C, makanya ini agak dipertebal. Nah, ini harus sejajar. Jadi kenapa? Karena ya ini sudut-sudutnya ini ya saling berkaitan, ya ini harus ditarik. Jangan menggambar A di sini, kemudian C-nya di sini, D di sini dan seterusnya, tidak ada polanya. Ini harus ditarik garis lurus, harus sejajar. Namanya tadi kan proyeksi sejajar, ya. Nah, jadi harus sejajar. Jangan A ini posisi di sini, terus B-nya misalkan di sebelah kiri, ya ini agak saya geser ke kiri di sini. Nah, ini itu salah karena ini tidak sejajar. Dan ini sudutnya harus diperhatikan karena memang kalau kita lihat sudut ini mempengaruhi, sudut ini adalah bagian dari ini. Ya, kalau misalkan ini poin D, bidang D, ini melihatnya dari sisi kanan. Karena memang kalau dari sisi kanan, sudutnya ini terlihat di sisi kirinya. Kalau kita melihat dari sisi C, sudutnya ada di sisi kanannya, ya. Jadi tolong diperhatikan. Oke, ini untuk yang proyeksi Eropa. Kemudian lanjut kita di proyeksi Amerika. Nah, kebalikannya, kalau di Eropa tadi orang Eropa itu suka melihat dari sisi kuadran 1, ya. Di mana kuadran 1 itu posisinya di sini. Kalau kita punya 6 buah ruang, ya. 8 buah ruang, ya, kuadran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8. Nah, si orang Amerika itu melihatnya biasanya dari sisi kuadran ketiga, atau objek ini diletakkan di kuadran 3. Nah, di mana kita akan melihat kubus ini, ya, kalau tadi kubusnya itu bukanya ya ke sini, ya. Sekarang dibalik, ya. Tetapi penentuan pandangan depan tetap, ya. Jadi penentuan pandangan depan adalah bagian yang mendominasi dari bentuk seperti ini. Ini bendanya sama seperti contoh pada proyeksi Eropa, ya. Namun kita pandang dari cara pandang orang Amerika menggambar gambar tekniknya bagaimana. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, proyeksi Amerika atau proyeksi sudut ketiga ini kita lihat bahwa gambar A ini gambarnya, ya. Kemudian arahnya ini sekarang ke bawah, ya. Jadi A ini adalah bidang pandangan pertama atau gambar pandangan depan. Kemudian B ini dari sisi atas, C dari sisi kiri. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini adalah ruangnya, ya. Kalau kita lihat A ini terlihat sama, ya. Jadi proyeksi pertama dengan proyeksi sudut ketiga menggambar pada bidang A, orang Amerika dan Eropa pada sisi A ini sama, ya, masih berbentuk seperti ini. Ini kayak semacam kayak L, ya. Kemudian B. Nah, sekarang B ini perbedaannya. Jadi B itu kan kalau di Eropa kan kita memandang dari sisi atas, ya, dari sisi atas, kemudian bayangan yang dibentuk kan di bawah, makanya digambarkan di bawah. Namun pada sudut ketiga atau Amerika di sini gambar B atau penampang B ini kalau kita melihatnya dari sisi atas, ya, cara menggambarkannya di gambar teknik digambar di sisi atas juga, ya. Berbeda kalau Eropa tadi, diingat-ingat A sama, kemudian menggambar B kalau dilihat dari sisi atas digambar di bawah,
kalau Eropa. Tetapi kalau Amerika, kalau kita memandang dari sisi atas ya, pada penampang B ini juga digambar pada sisi atas. Demikian yang sisi kanan. Sisi kanan kalau kita lihat di sini adalah bidang D. Bidang D kan kita memandang, nah dari kita depan, kemudian kita geser ke atas, terus kemudian sekarang kita pindah ke sebelah kanan. Nah, gambar dari sisi kanannya ini pada bidang D ini, kalau orang Amerika itu digambarkan di sisi kanan juga pada gambar tekniknya. Sisi C melihat dari sisi kiri, tapi juga digambar pada sisi kiri. Ingat kebalikannya pada orang Eropa, sisi kanan itu digambar pada sisi kiri. Atau kalau kita ekstrimnya bicara, kalau saya melihat dari sisi depan ya sama, tetapi nanti kalau saya pindah ke kanan, misalkan saya ingin menggambar sisi D di sini, nanti digambar tekniknya harus diletakkan di sisi kirinya dari sisi pandangan depan atau A. Nah, kalau sudut ketiga ini beda. Amerika kalau melihat dari sisi kanan, gambarkannya ya harus di kanan. Nah, kalau kita melihatnya dari atas, gambarkannya ya harus di atas nantinya gitu loh. Nah, kita lihat kalau dari sisi atas gambar ini kan tidak terlihat putus-putus. Nah, ini tidak ada benda yang terhalang. Ini contohnya di B, makanya dia di sini garisnya tidak putus-putus. Beda kalau yang di E. Yang di E ini kenapa ada putus-putusnya? Karena memang kalau kita melihat dari sisi E, nah diperhatikan garis ini adalah garis yang terhalang. Ini juga merupakan garis terhalang, makanya disimbolkan dengan garis putus-putus. C juga seperti itu, garisnya terhalang. Nah, itu adalah gambaran terkait dengan proyeksi sudut ketiga. Saya lanjutkan proyeksi sudut ketiga dari benda yang berbeda ya. Kalau di sudut pertama tadi ini namanya bracket ya. Kalau dilihat dari sisi depan digambarkan sama, namun dari sisi kanan sekali lagi kita melihat dari sisi kanan, kita melihat dan menggambarkannya juga di sisi kanan. Yang di sebelah kiri juga menggambarkannya di sisi kiri, di atas juga di atas ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ya, ini adalah benda yang sama di proyeksi pertama tadi, namun dari sudut pandang menggambar yang berbeda. Nah, ini contohnya untuk yang tadi ya. Nah, ini sama. Jadi poinnya kita bisa melihat 6 pandangan ya, depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, tetapi kita tetap cukup menggambarkan bagian yang penting atau gambar pandangan utama saja yang kita gambarkan. C, D, E atau C, D, E, F ya, selama di sini ini gambarnya masih sama dengan gambar B atau gambar A misalkan, kita cukup menggambar 3 saja. Jadi kesimpulannya, pandangan samping kanan diletakkan di sebelah kanan, pandangan sisi kiri juga diletakkan di sisi kiri. Berbeda dengan yang di sudut pertama. Kalau sudut pertama pandangan samping kanan diletakkan di sebelah kiri. Nah, ini contohnya ini seperti ini ya. Jadi ilustrasi ini tolong dipahami. Kemudian kita menetapkan gambar pandangan sudut ketiga dari benda-benda yang lain. Nah, ini contohnya tadi kan saya jelaskan bahwa di sini ini kalau ada panah ini sebenarnya adalah ada yang mengamati. Jadi pengamat itu ada di arah panah. Jadi kalau ada benda seperti ini, kita lihat bahwa gambar pandangan depannya adalah dari sisi sini, bukan dari sisi sini ya. Dari sisi ini adalah dari sisi kanan. Oke. Ini adalah sebuah contoh juga ya terkait dengan gambar pandangan depan. Ya, mungkin yang masih bingung, penentuan gambar pandangan depan ini diwakili oleh gambar mobil atau mobil truk pemadam kebakaran di sini ya.
Jadi yang dimaksud gambar pandangan depan atau gambar pandangan utama itu kan tadi sudah dijelaskan di awal bahwa gambar pandangan depan adalah gambar yang mewakili secara keseluruhan bentuk ya atau karakter dari benda yang digambar. Kalau lihat dari mobil ini ya, ini adalah tampak depan dari sebuah mobil. Iya, memang ini adalah tampak sebuah mobil dari sisi depan. Tetapi di dalam gambar ini tidak mewakili dari bentuk pandangan depan dari mobil. Pandangan dari depan mobil adalah pandangan yang seperti ini. Kenapa? Karena ini tahu bahwa oh ternyata mobil ini berbentuk sedan ya, kalau kalian lihat, bukan berbentuk pick up misalkan. Karena kalau kamu hanya melihat dari sisi pandangan depan dari sisi mobil, bak belakang kan nggak kelihatan ya. Nah, artinya tidak mewakili secara keseluruhan bentuk benda dari benda yang kamu gambar. Memang betul itu adalah bagian depan dari mobil, tapi bukan gambar pandangan depan dari sebuah mobil. Gambar pandangan depan sebuah mobil berbentuknya seperti ini. Nah, yang ini yang terlihat bahwa rodanya itu adalah sebuah roda yang berbentuk lingkaran berjumlah dua sumbu. Nah, ini adalah gambar pandangan depan. Ini ditetapkan karena ini mewakili dari gambar sebuah mobil. Demikian juga yang rumah, demikian juga yang pemadam kebakaran. Nah, pemadam kebakaran itu pandangan depan dari mobil, pandangan depan dari mobil atau mobil pemadam kebakaran itu memang ini. Tapi ini bukan gambar pandangan depan, ini adalah gambar dari sisi kiri. Ya. Kalau ini ada bempernya ya, ada lampu, ada ini di sini. Ini adalah bagian mukanya itu terlihat dari sisi kiri. Makanya digambar di sebelah kiri pada proyeksi Amerika. Sekali lagi, gambar bagian depan mobil pemadam kebakaran ini memang ini, tapi ini bukan gambar pandangan depan. Ya, gambar pandangan depan mobil pemadam kebakaran itu ya ini. Ya ini, bukan ini. Kalau ini gambar bagian depan dari mobil pemadam kebakaran, bukan gambar pandangan depan. Nah, lebih jelasnya mungkin nanti akan saya berikan terkait dengan soal-soal latihan ya. Misalkan berbentuk seperti ini. Ini dari berbagai macam sisi ya. Sisi A sampai apa ini G. Nah, ini bisa dilihat, diamati nanti yang sisi depan yang bagian mana, sisi belakang, sisi samping kanan, kiri, atas, bawahnya yang mana, dan cara menggambarkannya seperti apa. Ini contoh misalkan ini. Nah, ini gambarnya adalah gambar isometrinya. Jadi gambar isometrinya tidak perlu digambar lagi. Mungkin ini untuk memperjelas saja ya. Tapi gambar secara proyeksi paralelnya ini hanya ini 1, 2, 3 untuk gambar proyeksi isometri ini. Tapi ini nggak perlu digambar nanti ya. Cukup 1, 2, dan 3. Nah, ini contoh lagi juga gambar pandangan depan ya. Sekali lagi gambar pandangan depan dari kuda ini bukan bagian wajahnya ya. Kemudian dari simbol ya juga bisa dibedakan antara simbol proyeksi Eropa dengan simbol proyeksi Amerika ya. Kalau yang dilihat di sisi atas ini, ya, ini merupakan simbol dari proyeksi apa? Kalau dilihat dari sisi gambarnya, ini kan bagian tidak ada bagian yang terputus. Jadi ini adalah gambar pandangan depan, ya. Gambar pandangan depan dari sebuah bentuk silinder yang mempunyai dua dimensi yang berbeda pada sisi diameternya. Kemudian kita melihatnya dari sisi kiri, kemudian diletakkan di kanan, ya. Jadi artinya ini adalah simbolnya Eropa. Jadi bundere atau lingkarannya ada di sisi kanan. Kemudian yang di sini ya atau yang di bawah ini adalah simbolnya untuk yang Amerika. Karena apa?
kita lihat gambar pandangan utamanya ini, gambar pandangan depannya, sebuah silinder yang mempunyai dimensi yang berbeda pada ujungnya atau diameternya. Ini diameter kecil, ini diameter besar. Kita memandangnya dari sisi kiri, tetapi digambarkan gambar hasil proyeksinya. Ini gambar hasil proyeksinya yang berbentuk lingkaran ini diletakkan di sebelah kiri. Nah, ini berarti kuncinya kalau kanan diletakkan kanan, kiri diletakkan kiri, atas diletakkan atas, itu adalah proyeksi Amerika atau sudut ketiga, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang nanti bisa dikerjakan, ya. Ini sudah saya siapkan soalnya. Mohon ini nanti misalkan ini A dicocokkan dengan yang ada di bawah. Jadi gambar A ini dicocokkan dengan di bawah ini pada nomor berapa, ya. Ini sebagai latihan. B, C, D. Di sini ada 12 ya. 12 gambar yang dikombinasikan dengan huruf A sampai M, kemudian dicocokkan di bawah ya dengan angka 1 sampai 12. Jadi posisi gambar A ini yang mewakili dari sisi pandangan, itu yang nomor berapa, ya, untuk standar di gambar proyeksi Eropa, ya. Oke, itu saja mungkin penjelasan saya terkait dengan mata kuliah gambar teknik pada pertemuan 6 kali ini. Tolong simak terus yang ada di e-learning, karena setelah pemaparan materi ini kalian bisa mengerjakan post test pertemuan 6 yang sudah saya siapkan. Namun catatannya, satu, sebelum atau kalian tidak bisa mengakses post test sebelum kalian menyimak apa yang sudah saya sampaikan pada PowerPoint yang sudah saya share di pertemuan 6 atau video yang sudah saya buat pada pertemuan 6 kali ini. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.